Bab 2. Patah hati. Revan dengan mesra menyuapi Angel dengan sikap yang lembut dan romantis. Sikap yang berbanding terbalik saat di hadapan Ara. Lihat saja, gue gak bakalan lepasin Revan gitu aja. Selama 6 bulan ini, gue berusaha payah buat dapatin hati Revan. Gue gak bakalan nyerah. Dengan langkah percaya diri Ara mendekati meja yang sudah duduk 2 orang yang mengganggu matanya sedari tadi. Hai Van, gue boleh gabung ya? Ucap Ara yang langsung duduk di depan Revan dan Angel. Siapa yang ngizinin lo duduk di situ? Ketus Revan saat melihat Ara yang datang sambil mesem-mesem gak jelas. Hai Ra, sapa Angel sambil tersenyum. Angel, kenapa kamu malah nyapa cewek yang gak jelas gini? Ucap Revan lembut pada Angel saat berbeda saat Revan bicara pada Ara. Gak apa-apa Van, Ara juga teman kita kan? Dia mau gabung makan di sini. Jawab Angel masih dengan nada lembut, membuat Ara berdecak, tidak suka. Menurut Ara, Angel ini hanya berpura-pura sok manis di hadapan Revan. Padahal aslinya Angel ini bermuka 2. Ara pernah melihat Angel memarahi adik kelasnya hanya karena tidak sengaja menyenggol bahunya saat berjalan tergesa. Saat itu Angel menggunakan kekuasaannya sebagai queen sekolah dengan gaya sok dan menindas adik kelas mereka. Tapi Revan tidak pernah melihat semua itu. Gak usah terlalu baik sama semua orang, ucap Revan sambil menatap gadis yang disukainya itu. Lagi-lagi Ara hanya memandang Angel dengan tatapan tidak suka. Dasar munafik, cerutan Ara yang tidak didengar oleh kedua gadis itu. Mau makan Ra? Tanya Angel lembut dan tersenyum. Sikap yang membuat Ara muak. Tapi berbeda dengan Revan. Sikap Angel inilah yang membuat Revan sangat menyukai gadis tersebut. Selain cantik, Angel juga dikenal sebagai gadis yang pintar, baik, disiplin, sopan, ramah, tidak neko-neko, dan semua itulah yang membuat Revan memilih Angel sebagai perempuan impiannya. Udah Angel, gak usah pedulin dia. Van, lo kok gitu sih sama gue? Tenang aja, gue bakal traktir makanan lu ya. Ucap Ara membuat Revan semakin risih. Wah, gue juga mau dong Ra ditraktir makan. Seru Romi yang juga ikut bergabung dengan Angel dan Revan. Siapa yang mau bayarin makanan buat lo? Gue cuma mau traktir Revan doang ya, ucap Ara sewot. Revan yang merasa terganggu dengan kehadiran 2 makhluk di depannya itu langsung menarik tangan Angel dan mengajaknya pergi. Van, lu mau kemana? Seru Ara ikut berdiri. Ayo, kita cari kursi lain aja ya. Revan tetap tidak menghiraukan Ara yang mengajaknya bicara, membuat Ara mendengus kesal. Ara berjalan mengejar Revan dan Angel. Van, tungguin gue dong. Revan mendecak sebal. Rah, gue sama Angel mau makan berdua aja, jadi tolong jangan ganggu kita, oke? Bentak Revan, membuat Ara menghentikan langkahnya. Gadis itu menatap kepergian Revan dan Angel, mencari tempat kosong lain. Ara hanya berpikir, bukankah tadi pagi dia sudah memberikan bekal untuk Revan? Pasti bekalnya gak dimakan sama Revan. Kok sedih gini ya? Batin Ara melo. Yuk makan sama gue dan Vero acara. Romi mendekati Ara dengan langkah gagah. Romi dan Vero ingin juga sama-sama most wanted di SMA tersebut. Semua siswa memandang kagum ke arah cowok-cowok yang terpandang dan berprestasi itu. Romi adalah ketua basket sekolah, sedangkan Vero si jenius di bidang kimia. Reva sendiri adalah ketua OSIS yang terkenal galak dan arogan. Gak Rom, gue mau balik ke kelas aja, jawab Ara tersenyum. Senyum yang sangat manis membuat Romi mematung seketika detik.
Ara memang cantik alami. Bodinya aduhai, apalagi dengan baju ketat dan rok selutut, membuat para cowok berdesak kagum saat melihat Ara. Sedangkan Reva yang sudah kesal karena kedatangan Ara, selalu bisa ditenangkan Angel hanya dengan tatapan lembutnya. Udah Fa, kalau kamu kesal seperti itu, aku gak jadi makan loh. Iya, kita makan aja ya. Kalau ada kamu tuh, kesalku langsung hilang, Angel, jawab Reva tersenyum. Ara masih setia menunggu Revan pulang sekolah. Dia pun menunggu cowok itu di depan pintu gerbang, karena tadi adalah acara rapat OSIS. Jadi terpaksa membuat Ara menunggu Reva pulang sampai rapat itu selesai. Kegigihan Ara memang patut diacungi jempol. Gadis itu tidak peduli dengan kata penolakan dari Reva yang menurutnya hanya angin lalu. Baginya, bisa menaklukkan hati Reva adalah sebuah anugerah yang terindah di dalam hidupnya. Sungguh Ara memang sudah gila karena cinta. Gadis itu melihat jam di pergelangan tangannya. Sudah sejam dia menunggu Reva di sana, tetapi Reva dan kawan-kawan belum juga nampak batang hidungnya. Ara memang sudah biasa ikut pulang bersama Reva dan kawan-kawan. Biasanya Reva memakai mobil dan Ara akan nebeng ikut pulang dengan cara merayunya sampai pria itu memperbolehkan. Meskipun Reva tidak suka dan keberatan jika Ara ikut naik mobilnya, tetapi Romi dan Vero selalu membela Ara dan berakhir gadis itu duduk di sebelah Reva yang menyetir. Kenapa lama sekali mereka? Kakiku udah kesemutan nih, gerutu Ara. Gadis itu berjongkok untuk mengusir rasa capek dan kemudian berdiri lagi setelah kakinya sudah terasa enakan. Sekolah juga sudah terlihat sepi, karena sebagian besar siswanya sudah pulang ke rumah. Hanya Ara yang memang kurang kerjaan menunggu seorang Reva yang tidak akan pernah menganggapnya itu. Ara memincingkan matanya ketika dia hanya melihat Romi dan Vero berjalan menuju parkiran yang tidak jauh dari pintu gerbang itu. Biasanya Revan selalu ada di antara dua sahabatnya itu dan pulang bersama. Tetapi kenapa mereka hanya berdua? Karena penasaran tidak melihat keberadaan Revan, akhirnya Ara berjalan mendekati Romi dan Vero untuk mencari tahu. Reva kemana? Kenapa dia tidak pulang bersama kalian? Tanya Ara tiba-tiba. Romi dan Vero yang baru saja akan masuk ke dalam mobil tentu saja terkejut melihat gadis itu yang masih berada di sekolah. Rah, kok belum pulang? Tanya Romi tidak menjawab pertanyaan Ara. Gue tanya kalian, di mana Reva? Romi dan Vero saling berpandangan. Dia udah pulang dari tadi, bareng Angel. Kayaknya dia lihat pintu belakang, jawab Vero yang langsung disenggol oleh Romi. Jawaban Vero langsung buat wajah Ara muram. Gadis itu melangkah pergi, tak merespon seruan Romi. Keesokan harinya, Revan menggenggam tangan Angel dan menatap gadis pujaan hatinya itu dengan lembut. Angel, hari ini aku mau mengatakan perasaanku. Sebenarnya sudah sejak lama suka sama kamu. Maukah kamu jadi pacar aku? Ucap Reva membuat Angel tersipu malu. Iya, Fa, aku mau jadi pacar kamu. Aku juga sayang banget sama kamu, jawab Angel, membuat semua orang bersorak. Acara penembakan itu berada di kelas Angel. Semua teman sekelas Angel bersuka cita menyambut sang ketua OSIS dan Queen sekolah akhirnya jadian.